Ya, kita jumpa lagi ya. Tahu kenapa setiap kali ada peristiwa politik atau wacana politik besar seperti Pilpres, ada isu repatriasi uang haram di Swiss, soal reshuffle kabinet, atau penyitaan aset koruptor kakap, atau pembubaran ormas radikal yang kabarnya dipelihara oleh rejim tertentu ini, atau soal bersih-bersih BUMN, selalu aja muncul isu basi seperti bahaya laten PKI lah, komunisme lah, antek aseng lah, soal utang lah, dan lain-lain. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah menulis artikel berjudul Banalitas Kejahatan dengan isu narasi PKI oleh para petualang politik. Begini, banalitas kejahatan dalam narasi PKI oleh para petualang politik. Musuh besar atau musuh terbesar demokrasi adalah banalitas. Banalitas itu adalah kondisi ketidakberpikiran partisipannya. Tidak berpikir, menganggap yang jahat sebagai yang normal. Karena jelas bahwa pemerintahan oleh rakyat atau demos kratos seyogianya memang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, suatu keberpikiran sebagai lawan dari ketidakberpikiran. Apalagi dalam suatu proses permusyawaratan, di mana tesis antitesis berdasarkan argumentasi sahih mesti diwacanakan dalam perdebatan terbuka. Kalau hikmat dan kebijaksanaan itu absen dalam proses permusyawaratan, maka mutu sintesa dialektis dalam demokrasi pun bisa dicurigai sangat rapuh, bahkan bobrok. Yang muncul bukan lagi sintesa bermutu, tapi hasil kong kali kong, konspirasi rejim yang mengoptasi semua instrumen perimbangan kekuasaan atau trias politika. Tidak ada lagi perdebatan argumentatif, tapi cuma sekedar transaksi dagang sapi, jual beli suara dan pasal-pasal sesuai kepentingan para konspiratornya. Meminjam jalan pikiran Hannah Arendt, situasi ketidakberpikiran adalah sisi gelap manusia yang menjadi sumber dari lahirnya kejahatan. Para partisipannya bukannya orang gila atau orang kejam, kebanyakan hanyalah orang-orang yang amat normal justru. Tapi justru lantaran normalitasnya itulah mereka malah jadi menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena mereka malah jadi partisipan yang tidak berpikir. Kejahatan terbesar justru kebanyakan dilakukan oleh orang biasa yang tidak merasa melakukan tindakan jahat. Kebanyakan orang adalah orang kebanyakan yang menganggap sesuatu yang sebetulnya jahat sebagai sesuatu yang wajar. Ini jelas patologi sosial yang jangan-jangan telah lama diidap oleh masyarakat umum di Indonesia. Kita ambil contoh soal diskriminasi sistemik. Reza Watimena pernah menulis, diskriminasi sistemik adalah tindakan meniadakan atau mengecilkan peran seseorang di masyarakat karena latar belakang suku, agama, ras, ataupun golongannya di masyarakat itu. Lanjutnya, misalnya etnis minoritas yang tidak akan pernah menjabat sebagai presiden. Sulitnya kelompok minoritas memasuki perguruan tinggi negeri dulu. Sulitnya penganut agama minoritas mendirikan rumah ibadah dan berbagai diskriminasi lainnya. Dikatakan bahwa diskriminasi seperti ini sifatnya sistemik, lantaran kejahatan model begini telah mengakar pada budaya maupun sistem birokrasi di Indonesia. Akibatnya tidak lagi dirasa sebagai suatu kejahatan. Inilah yang disebut sebagai banalitas kejahatan. Dianggap sebagai tindakan yang normal atau wajar saja. Partisipan dari kejahatan model begini bukanlah orang yang disebut kejam, melainkan mereka hanya orang yang tidak berpikir secara mendalam. Mereka juga tidak punya daya imajinasi untuk bisa membayangkan penderitaan orang lain. Tak ada empati. Sekarang soal narasi politik kontemporer, yaitu soal isu bahaya laten PKI. Kalau kita menilik rangkaian kejadian bernuansa politik di Indonesia, kok rasanya ada semacam pola yang berulang. Entah kenapa, begitu ada peristiwa politik atau wacana politik besar, misalnya seperti Pilpres, soal repatriasi uang haram di Swiss, soal reshuffle kabinet, penyitaan aset koruptor kakap,
pembubaran ormas radikal yang kabarnya dipelihara oleh rejim tertentu, soal bersih-bersih BUMN, dan yang sejenisnya, selalu saja muncul isu basi macam bahaya laten PKI lah, komunisme lah, antek aseng lah, soal utang lah, dan hujatan tak berdasar lainnya. Padahal, itu semua narasi lawas yang dulu non-stop dipropagandakan sebagai legitimasi sejarah sebuah rejim. Maksudnya supaya bisa bercokol dalam tampuk kekuasaan selama mungkin. Bahkan selamanya kalau mungkin. Ambil contoh sederhana saja. Dalam satu dialog antara Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dengan Usman Hamid yang Direktur Amnesty International Indonesia di Kompas TV beberapa waktu lalu. Soal bahaya laten PKI. Perdebatan menyangkut soal pemutaran film G30S PKI. Gatot memprotesnya dengan menuduh penghentian pemutaran film ini adalah suatu ulah kekuatan besar atau kerja dari kaki tangan. Yang siapa lagi kalau bukan PKI, katanya. Jenderal Gatot juga menyinggung soal upaya pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1965 tentang komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sontak saja argumen Gatot Nurmantio ini dibantah oleh Usman Hamid. Karena faktanya film ini tidak benar diputar selama Orde Baru. Karena film itu baru diproduksi tahun 1981 sampai ke tahun 1998. Di mana pada masa pemerintahan B.J. Habibie diputuskan bahwa film pengkhianatan G30S PKI dihapuskan dari kewajiban pemutaran tahunannya. Dan diumumkan oleh Menteri Penerangan saat itu Jenderal Purnawirawan Yunus Yosfiah. Maka menurut Usman Hamid, kalau dikatakan yang meminta penghentian film itu adalah PKI, siapa lagi kalau bukan mereka, itu keliru. Justru dalam tubuh pemerintahan Habibie ketika itu memang mau meninjau ulang. Sampai Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono membentuk satu tim khusus demi memeriksa seluruh buku sejarah yang dianggap mengandung muatan sejarah yang tidak benar. Maka katanya, apakah Pak Yuwono adalah PKI? Bukan. Orang terdidik justru, profesor malah. Pak Yunus Yosfiah apakah PKI? Bukan. Pak Yunus adalah Jenderal Angkatan Darat. Jadi logika semacam itu menurut saya membangun suatu insinuasi yang negatif tanpa ada dasar fakta yang jelas, begitu kata Usman. Kemudian soal TAP MPRS nomor 25 tahun 1965. Justru di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang kiai itulah upaya untuk mencabut TAP MPRS tentang komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Katanya, itu Gus Dur yang mengajukan untuk menghapuskan TAP MPR karena dianggap menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap begitu banyak orang yang tidak salah, tapi dianggap salah. Gus Dur bukan PKI, Gus Dur anak kiai, dan Gus Dur sendiri adalah kiai. Menurut Usman Hamid, logika yang disampaikan Gatot Nurmantio itu terlalu lompat-lompat dan menyederhanakan masalah. Katanya, jadi keliru kalau kemudian membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan TAP MPR tentang PKI itu pasti PKI. Itu keliru fatal, itu membodohi masyarakat kita. Lalu kejadian akhir-akhir ini, dunia maya diramaikan lagi dengan berita dan foto ormas tertentu membakar-bakar bendera PKI. Tentu dengan pesan repetitifnya bahwa bahaya laten PKI masih aktif menggentayangi bangsa ini. Walau pertanyaan lanjutannya tak pernah bisa terjawab, yaitu dari mana ormas itu mendapatkan bendera PKI? Kok sering sekali membakar bendera itu tanpa menyebut dari mana asalnya? Apakah hasil razia atau sweeping ormas tersebut di markas PKI? Lalu di mana markas itu? Kok tidak pernah dilaporkan ke pihak berwajib? Atau jangan-jangan mereka memang punya stok bendera PKI yang cukup banyak? Untuk apa nyetok bendera PKI? Bukankah kalau tahu ada markas ormas terlarang dan katanya berhasil menyita atribut benderanya, ya mesti dilaporkan dong ke pihak berwajib. Karena kalau tidak dilaporkan, bukankah malah bisa dituduh bersekongkol atau melindungi PKI sebagai ormas terlarang? Sama seperti melindungi HTI yang juga terlarang. Ritual bakar-bakar bendera ini jadi seperti acara rutin, dilakukan dengan tanpa pikir panjang. Seolah-olah ormas tertentu itu siap menunggu signal dari bohirnya untuk melaksanakan upacara bakar bendera. Untuk kemudian disambung oleh beberapa tokoh tertentu yang ikut angkat bicara meramaikan ruang publik dengan narasi serupa, yaitu bahaya laten PKI. Terasa sekali banalitasnya, kedangkalannya, ulah pembodohan publik yang tidak lagi dirasa sebagai kejahatan moral. Dulu Profesor Yoshihara Kunio
memperkenalkan konsep Ersatz-Kapitalism atau kapitalisme semu, yaitu ciri khas pengusaha di Asia Tenggara yang melipat gandakan modalnya dengan model bisnis tidak berdasarkan spirit industrialis, tapi sekedar pengusaha pemburu rente, penggerogot anggaran negara, mengandalkan sandarannya pada penguasa sebagai patron. Makanya disebut kapitalis semu atau ersatz. Sekarang pun bermunculan pula parpol atau ormas yang berpolitik secara semu. Sebut saja Ersatz Political Party. Organisasi politik semu dibikin semata sebagai alat pemodal untuk eksis di kancah politik. Mereka bukannya masuk dalam kancah politik sebagai mesin efektif untuk ikut dalam proses menyejahterakan rakyat, demi bonum commune, yaitu to ensure not only the happiness and security of the people, but to enable people to live a good life. Tapi sekedar alat untuk merebut kekuasaan dan atau mempertahankan kekuasaan demi melanggengkan proses bancakan. Salah satu fungsi ormas ini adalah membangun narasi politik yang bisa menguntungkan posisi bohir mereka. Apapun itu, tak peduli apakah narasi itu berdasar fakta, apakah benar, apakah etis, atau apakah mendidik bangsa. Tujuannya semata hanya untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Cara apapun dihalalkan. Pengkhianatan politik seperti ini adalah banalitas kejahatan juga. Praktek kejahatan politik yang tidak lagi dirasa sebagai suatu kejahatan. Dianggap normal, perilaku yang biasa saja, dianggapnya wajar. Bahkan celakanya oleh sebagian orang dianggap kewajiban moralnya. Ini suatu disorientasi historis yang menyedihkan. Maka yang perlu dilakukan tanpa kenal lelah adalah pendidikan untuk berpikir kritis dan reflektif, mendidik para partisipan politik demokrasi untuk mampu melihat ke dalam diri sendiri, kemudian mengajukan pertanyaan mendasar. Apakah jalan yang ditempuhnya sudah tepat? Karena memang hanya dengan para partisipan demokrasi yang mampu mengembangkan pola pikir kritis dan reflektif di berbagai segi kehidupan bangsa, maka Indonesia bisa terhindar dari penyakit ketidakberpikiran dan kemiskinan imajinasi yang sangat mematikan itu. Kita bisa keluar dari banalitas kejahatan. Ini panggilan sejarah bagi para cendekiawan untuk terus mencerahkan publik tanpa kenal lelah. Jangan lupa bahwa para petualang politik akan senantiasa memenuhi panggung sejarah dengan banalitas kejahatannya. Kali ini dengan narasi soal PKI, kali lain soal antek aseng, lain waktu lagi soal utang. Begitu seterusnya, repetitif dan banal.